Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويأجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا يلا بالميسرة طالب الآخرة يلا بالمغفرة ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته مستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اشكر الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل: يحرم بالحدث الصلاة ونحوها والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وهو فيه وما كتب لدرس قرآن أو ولو بشرقة. ويحل حمله في أمتعة لا بقصده. وفي تفسيرين أكثر منه. وقلب ورقه بعود. ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah di dalam pasal yang baru, perkara yang diharamkan karena berhadas. Sudah tidak ada wudu, maka dia haram menjalankan sholat. Sholat tanpa wudu haram. Ya, kecuali ada uzurnya, ada alasannya. Ya. Yahrumu bil hadathi as-shalah. Ya, diharamkan karena dia sudah berhadas, batal wudunya. Ya. Yang pertama-tama sholat. Yang kedua, sholat termasuk sholat sunnah, sholat wajib, sholat jenazah, sholat apapun. Nggak boleh karena sudah batal wudunya dan dia tidak mempunyai wudu lagi. Segala jenis sholat. Ya. Nggak boleh dia seperti jenis sholat juga katanya khutbah Jumat. Seperti jenis sholat juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sholat jenazah juga tidak boleh. Karena dia tidak ada wudhu. Semuanya itu harus dengan berwudhu. Kalau sudah batal, maka haram dia mengerjakannya sengaja-ngaja. Kecuali ada alasan sakit dan lain-lainnya. Yang kedua, wat-tawaf. Bagi orang yang tidak berwudhu, haram bertawaf. Melakukan tawaf keliling Ka'bah. Karena syarat pertama tawaf adalah berwudu. Bahkan wudu sempurna. Yang sempurna untuk dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Tawaf itu banyak. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah, ada tawaf qudum, ada tawaf wada. Semuanya sama. Tidak boleh dia bertawaf, apapun jenis tawafnya, dalam keadaan tidak berwudu. Apabila dia berhadas, dia cepat-cepat berwudu, mengulang wudunya, lalu menyempurnakan tawafnya. Haram bagi yang tidak berwudu untuk bertawaf, apapun jenis tawafnya. Yang ketiga, hamlul mushaf. Ya. Menenteng, menjingjing Quran. Nggak boleh juga, karena Quran mulia. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang berwudu. Ataupun menenteng di tas, sengaja-ngaja kita bawa Quran. Nggak boleh. Karena udah termasuk megang juga dan menenteng lagi. Ya. Memegang saja tidak boleh. Dalam keadaan kita tidak berwudu. Ya. Menenteng di dalam tas hanya kitab, hanya Al-Quran saja. Bagaimana kalau banyak? Nanti ada bahasannya. Ya. Misalnya, dia bawa 5 kitab. Satu di antara 5 kitab itu ada Al-Qurannya. Tapi dia tidak sengaja-ngaja mengambil Al-Quran itu dibawa. Maka boleh. Dia menenteng 5 kitab. Satunya ada
Al-Quran, boleh. Atau Quran itu tafsir, ada bahasa Indonesianya banyak, melebihi bahasa Arabnya, boleh kita pegang. Karena bukan seluruhnya Quran murni ya, yang berbahasa Arab semuanya, tapi ada tafsir. Baik tafsirnya dengan bahasa Arab atau tafsirnya dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia ya, dengan bahasa apapun. Karena dia sudah lebih banyak tafsirnya daripada Al-Quran, maka boleh kita pegang. Ya. Boleh kita jinjing. Kalau Quran sendiri kita jinjing dalam keadaan kita tidak berwudu, haram. Penghormatan Al-Quran. Begitu juga memegangnya, menyentuhnya, nggak boleh langsung. Baik sampulnya, baik dengan kita mengebet-ngebet, ya, membuka-buka, tidak boleh juga. Itu bagi orang-orang pekerja, dia harus berwudu selalu apabila dia bekerja di percetakan bahasa kitab-kitab bahasa Arab, terutama Al-Quran. Ya. Wa masu waraghi, ya, dia nggak boleh memegang kertas-kertasnya. Ya. Sampulnya, jilduhu, kulitnya tidak boleh juga. Wa kharitatuhu, yang mana alatnya juga, ya, yang membawa mushaf tersebut dilarang. Ya. Ya. Apaan yang dipegang dahulu orang ada sampulnya, ada tas kecil untuk Quran, tempat Quran sama. Karena dia bersambungan dengan Al-Quran jadi mulia. Subhanallah. Karena di dalamnya ada Al-Quran. Subhanallah. Sampulnya, gantungannya, wadahnya, kulitnya, tepi-tepinya Al-Quran nggak boleh kita pegang kalau tidak ada wudu. Wa huwa fihi. Di dalam peti itu atau di dalam tas itu atau di dalam tentengan itu ada Al-Quran, nggak boleh kita pegang. Subhanallah. Dan apa-apa wa ma kutiba lidarsin, ya, yang diambil, ditulis Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, dahulu dengan sepotong kertas, misalnya tulisan Al-Quran ditulis, atau sepotong kain, ya, zaman-zaman dahulu belum ada percetakan dan lain-lain. Itu semuanya Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang misalnya Quran yang juz amma, yang 30 juz, itu Quran, nggak boleh kita pakai, nggak boleh kita pegang. Walaupun dia hanya 1 juz. Adapun Yasin yang berterjemahan Indonesia, boleh, karena ada terjemahannya. Surah Yasin yang diterjemahkan. Kalau murni Quran yang 1 juz itu termasuk Quran. Karena dia tidak ada terjemahannya. Nggak boleh orang yang batal wudunya memegang tulisan-tulisan, ya, yang ada, yang untuk dibaca Quran tersebut. Walaupun dengan sampulnya. Biasa disampulin tuh 30 juz ada sampulnya. Dimasukkan ke sampulnya. Maka sampulnya pun terhormat. Masya Allah. Karena ada Quran yang sampai 30 bagian. 30 juz. Dipegang satu, sama nggak boleh. Dipegang sampulnya, nggak boleh juga. Selagi ada Qurannya di dalamnya. Subhanallah. Kalau dia berpisah, sudah enggak. Kalau dia berdekatan dengan Quran, langsung dia berhormat. Itu diibaratkan orang yang bergaul dengan orang baik, jadi terhormat. Ya, kalau dia tidak bergaul dengan Al-Quran, jadi dia tidak dihargai. Ya, subhanallah, itu kulit, kertas sama, semua kertas ini sama, tulisannya sama. Tapi tatkala ditulis Quran, jadi mulia dia. Nah, itu diumpamakan di dalam hikmah. Ya. Walau bi khirgatin, walaupun kau memakainya, mengusapnya dengan begini, nggak boleh, sama. Ini nggak ada masalah. Engkau mau pakai dengan misalnya sapu tangan memegangnya, enggak, tetap itu sama juga memegang. Walaupun tidak dengan kain, sama memegang Al-Quran juga sama. Nggak bisa dia dibolehkan memegang, wah saya pegangnya dengan kain, kali diangkat dulu. Enggak, tetap dia sudah nggak boleh memegang kalau tidak ada wudu. Nah, wa yahillu hamluhu fi amti'atin. Nah, dibolehkan, dihalalkan dia memegangnya atau menjingjingnya di banyakkan kitab-kitab yang tadi, misalnya 5 kitab, 4 kitab, ya. La bi ghaslihi, tidak langsung bermaksud untuk memegang Qur'annya, karena di situ ada 5 di dalam tentengan atau tas tersebut. Nah, kalau dia misalnya, saya mau bawa Qur'an nih, saya masukkan aja ke 4 kitab. Nah, itu ada maksud itu. Nggak boleh. Yang ini tidak bermaksud. Kita megang satu tentengan, di dalamnya ada Al-Quran. Nggak apa-apa.
Karena ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab yang lain tentunya tafsir, kitab Qur'an, fikih, kitab-kitab yang lain. Atau wa fi tafsirin aktsara minhu, dan Quran yang bertafsir diterjemahkan dengan bahasa apapun. Quran terjemahan dengan bahasa apa saja, ya. Lebih banyak daripada bahasa Arab tentu, pasti. Kalau tafsir kan artinya mentafsirkan, mengartikan, ya. Lebih banyak daripada kata-kata Al-Qur'annya, maka boleh dipegang. Boleh dipegang. Karena dia udah lebih daripada Al-Qur'annya, bahasanya. Wa galbu waragihi bi'udin. Dan juga dia katanya membalikkan, ya. Membalikkan dahulu guru-guru dengan anak muridnya, dia tidak berwudu, tapi dia pegang Quran di depannya situ. Dia balikkan dengan apa ya? Kayu misalnya. Dikebet begini. Boleh, karena tidak langsung memegang. Ada kayu yang bergerak. Ya. Itu dibolehkan. Yang mana tidak langsung berpegang daripada kertas atau Quran langsung, dia hanya memegang kayu, dan kayu itu yang membolak-balikkan lembaran-lembaran, halaman-halaman daripada Al-Quran tersebut. Begitu juga anak-anak kecil memegang Al-Quran, boleh. Karena dia belum balik. Kita lihat Quran jatuh, tapi ada anak kecil di situ, buru-buru. Kita nggak perlu wudu, kita kasih anak, nah angkat itu Quran. Dia nggak penting wudu atau tidak wudu, masih kanak-kanak. Dia cepat-cepat angkat Al-Quran, menghormati Quran yang jatuh. Kalau kita megang batal kita, karena kita nggak ada wudu, artinya kita dalam keadaan tidak batal wudu kita, maka nggak boleh megang Al-Quran. Subhanallah. Ya. Anak-anak tidak dilarang memegangnya, ya, membawanya. Terus dia belajar dengan gurunya, dia bawa dari rumahnya Quran, nggak apa-apa. Anak-anak masih. Anak-anak belajar dengan muallim guru, dia bawa Quran di tangannya, nggak ada wudu, nggak apa-apa, karena dia belum balik. Karena dia belum balik. Ya. Untuk belajar, untuk dia misalnya mengaji dan lain-lain boleh. Ya. Semasa dia masih belum balik, ya, masih umur kecil dan tidak dia najis badannya dalam keadaan dia suci, ya. Kecuali dia najis dan lain-lainnya, memegang Al-Quran itu dilarang. Ya. Waman tayaggana taharata wa syakka fil hadath, ya, barang siapa yang yakin dia sudah bersih, ya, tapi dia ragu kapan dia berhadas, kapan dia batal wudunya. Ya, daripada yang membatalkan yang haram, ya, seseorang jadi karena batal wudunya adalah sholat, tawaf, memegang mushaf, ya, menjinjing mushaf. Tapi kalau dia dalam keadaan yakin sami masih bertaharah, masih berwudu, tapi ada keraguan sedikit, batal. Kapan batalnya? Apa batalnya? Nah, maka dia harus memegang keyakinan yang lebih banyak. Yakinkan dirinya. Jangan dia bilang batal. Kalau dibilang batal, batal. Ya yakin, saya belum ada tanda-tanda yang membatalkannya. Setelah aku berwudu, saya tidak pegang perempuan, saya tidak pegang kemaluan, saya tidak tidur, saya tidak misalnya memegang bersentuh dengan kulit wanita, maka itu atau sakit gila atau dia pingsan yang membatalkan wudu tersebut, maka dia yakin bahwa masih ada wudunya. Dia nggak kentut misalnya, dia juga dia masih tetap di tempat, belum kemana-mana, yakin. Keyakinannya lebih banyak daripada keraguan-raguan. Maka yakinilah Anda masih berwudu, masih bisa untuk sholat, masih bisa untuk megang Al-Quran. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa ada yang membatalkan, tadi kayaknya saya sentuh perempuan atau saya berjabatan dengan perempuan, batal wudu kita. Yakin, yakin. Atau dia tadi ketiduran, yakin, yakin. Atau dia memegang kemaluannya sendiri atau orang lain, yakin. Atau dia keluar angin, yakin, udah batal wudunya. Dia nggak boleh lagi sholat, dia nggak boleh lagi memegang Al-Quran karena sudah lebih banyak, ya, yakinnya. Walaupun dia masing ada,
tadi saya berwudu perasaan, tapi dia yakin memegang, dia yakin tersentuh dan lain-lainnya, dia harus memegang keyakinan yang mana betul-betul dia batal wudunya. Karena ada sebabnya yang meyakinkan dia, berdasar keyakinannya, dia putuskan bahwa dia sudah batal wudunya. Itu di dalam bab yang berkaitan dari seseorang yang tidak ada wudu. Adapun yang junub, ya di luar masalah ini bertambah dua lagi. Orang yang junub tidak boleh sholat, tidak semacam apapun sholatnya, tidak boleh tawaf, apapun jenis tawafnya, tidak boleh mengangkat Al-Quran, memegang Al-Quran. Yang kedua, orang junub yang sedang berhadas akbar. Hadas akbar sebabnya karena dia berjima, keluar mani, di dalam mimpi, maka dia harus tambah lagi. Nggak boleh dia masuk ke masjid. Dan nggak boleh membaca Al-Quran. Si orang junub ini. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh menyentuh Quran, nggak boleh mengangkat Al-Quran. Si junub ini tidak boleh masuk ke masjid. Dan dia tidak boleh membaca Al-Quran. Itu lebihnya. Adapun wanita yang haid dan nifas, tambah lagi 4. Dari 6 tersebut ditambah lagi 4. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh menjinjing Al-Quran, membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang haid dan nifas, wanita-wanita. Tidak boleh masuk ke masjid. Tidak boleh lewat ke masjid. Apalagi duduk di masjid, lewat saja nggak boleh, karena takut nanti darah haidnya menetes. Tidak boleh bercumbu dengan suaminya antara perut dan antara pusar dan dengkulnya. Artinya tidak boleh paha bercumbu daerah tersebut. Silahkan bercumbu di tempat yang lain. Karena mendekati tempat yang haram, sedang haid dan nifas. Yang ke-9, tidak boleh diceraikan. Wanita lagi haid, lagi nifas, suaminya haram menceraikannya. Ya. Yang ke-10, tidak boleh puasa. Wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, tidak boleh berpuasa. Itu 10 perkara yang diharamkan bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Sambungannya, orang yang junub 6, ya, tidak boleh masuk ke masjid dan tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun bab kita tadi 4, yang tidak boleh bagi orang yang sudah hilang wudunya, batal wudunya, sholat tidak boleh, apapun jenis sholatnya, tawaf nggak boleh, apapun jenis tawafnya, mengangkat Al-Quran dan menyentuh Al-Quran atau memegang Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.